Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Siapa yang menyukai masalah atau penderitaan? Saya kira tidak akan ada. Kita lebih senang hidup tenang dan tentram. Bapak Ibu pernah membaca sebuah kalimat di belakang sebuah truk? Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Artinya, kesetiaan seseorang hanya pada saat dipenuhinya kebutuhan atau kesenangannya. Tapi pada saat mengalami masalah, bahkan penderitaan, mungkin terjadi ketidaksetiaan kepada pasangan. Hidup kita pasti mengalami masalah atau penderitaan. Mungkin berat atau ringan. Dalam sekejap waktu, semua dapat berubah. Semula dalam kekayaan yang melimpah, tiba-tiba habis semuanya. Semula dalam keadaan sehat, tiba-tiba divonis sakit yang kronis. Semula dalam keadaan damai dan tentram, tiba-tiba menerima banyak masalah yang bertubi-tubi. Pada umumnya, tidak ada seorang pun yang mau menerima masalah atau penderitaan. Tapi, bagi seorang entrepreneur, masalah adalah peluang. A problem is opportunity. The bigger problem is the bigger opportunity. Masalah adalah peluang. Semakin besar masalah, semakin besar peluangnya. Sebagai orang percaya, bagaimana sikap kesetiaan kita kepada Tuhan pada saat kita mengalami masalah atau penderitaan? Apakah kita akan tetap setia atau kita tidak lagi mau mengikuti Tuhan? Mari kita renungkan firman Tuhan terambil dari Ayub 2 pasal 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Orang percaya sejati harus mempersiapkan diri untuk diuji oleh Allah melalui kesengsaraan dan juga mau menerima yang baik dari Tuhan. Mempercayai Allah tidaklah berarti bahwa Tuhan senantiasa akan membebaskan kita dari kesulitan. Demikian pula kesetiaan kepada Allah tidak menjamin kemakmuran dan keberhasilan. Luar biasa memang penderitaan Ayub. Harta bendanya semua habis, anak-anaknya mati, bahkan tubuhnya kena penyakit yang menjijikan. Dan bahkan penderitaan Ayub semakin lengkap. Kenapa? Karena istrinya juga menolak dia. Dalam kondisi seperti itu, adakah alasan bagi kita untuk bertahan dalam kesetiaan kepada Tuhan? Ingat, kita sebagai orang percaya adalah manusia yang seharusnya binasa karena dosa. Karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita terhadap Allah. Tapi karena kasih setia Allah yang begitu besar, melalui Tuhan Yesus Kristus, kita ditebus dari hukuman maut. Kalau hidup kita sudah ditebus oleh Sang Penebus, yaitu Kristus, siapa yang memiliki hidup kita? Ya penebus itu sendiri. Kalau kita sudah ditebus, berarti kita tidak lagi punya hak atas diri kita. Apa itu hidup kita? Ya segala sesuatunya. Kesetiaan Ayub melampaui penderitaan yang dahsyat. Ayub mengungkapkan kesetiaannya dengan kata-kata yang sungguh indah. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Satu pernyataan sikap hidup yang luar biasa. Ayub bukan hanya percaya bahwa semua miliknya adalah milik Allah sepenuhnya, ia juga percaya bahwa tubuhnya pun milik Allah. Berarti Allah berhak sepenuhnya melakukan apapun terhadap diri Ayub. Bahkan bukan hanya penderitaan, sakit penyakit, tapi bahkan kematian. Kita tahu akhir dari kisah Ayub. Kisah Ayub berakhir dengan kebahagiaan yang luar biasa. Kedaulatan Allah itu tidak terselami. Dasar hubungan Tuhan dengan manusia bukanlah balas jasa, di mana perbuatan baik akan menghasilkan kemakmuran dan perbuatan buruk akan mendatangkan hukuman. Cara pandang kita harus berubah. Jangan beriman dengan pamrih. Jalanilah kehidupan beriman dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita, sehingga apapun yang terjadi atas hidup kita, Ia tetap pegang kendali. Amin. Stay safe, stay strong. Tuhan memberkati kita semua.